Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerita Putri. Kali ini saya akan membawakan cerita wayang yang mengisahkan perjalanan Pandawa 5 bersama Ibu Kunti mengembara di hutan Pringgandani. Semoga kalian menyukainya. Cerita ini berjudul Jabang Tutuka, kisah kelahiran Gatotkaca. Selamat mendengarkan. Setelah berhasil meloloskan diri dari kobaran api di Balai Sigala-gala, keluarga Pandawa bersama Ibunda Dewi Kunti berkelana masuk ke dalam hutan lebat bernama Alas Pringgandani. Mereka berjalan dengan sisa-sisa tenaga, tanpa menyadari bahaya yang mengintai di balik rimbunnya pepohonan. Kehadiran mereka rupanya tidak disukai raksasa penguasa hutan tersebut, Prabu Arumba. Dengan langkah yang mengguncang tanah, ia menghadang mereka. Berani-beraninya kalian menginjakkan kaki di wilayahku. Apakah kalian sudah bosan hidup? Ancamnya dengan pongah. Namun, Raden Werkudara Bima tidak gentar sedikitpun. Putra kedua Pandawa itu justru maju ke depan dan menantang Arumba untuk perang tanding. Pertarungan dahsyat pun pecah. Pohon-pohon besar tumbang diterjang kekuatan sakti mereka. Hewan-hewan hutan berlarian ketakutan. Hingga akhirnya satu hantaman kelak gada rujak polo milik Bima berhasil merobohkan sang Prabu Arumba. Sesuai tradisi dunia kuno, siapa yang mampu mengalahkan sang raja, dialah yang berhak naik tahta. Seluruh penghuni Alas Pringgandani pun bersimpuh, menyatakan tunduk dan setia kepada kesatria perkasa Werkudara Bima. Demi terciptanya perdamaian abadi, Ibunda Kunti meminta Bima untuk menyunting Dewi Arimbi, putri Pringgandani sekaligus adik dari mendiang Arumba. Sang putri menerima lamaran itu dengan sukacita. Pernikahan agung pun digelar meriah selama 7 hari 7 malam. Dari pernikahan inilah lahir Jabang Tutuka, seorang bayi yang sejak lahir telah menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Tubuh sang bayi kebal terhadap segala jenis senjata. Namun, ada satu hal yang mencemaskan. Tali ari-arinya tidak bisa dipotong oleh alat apapun di muka bumi. Bima telah mencoba segala senjata sakti miliknya, bahkan milik Arjuna. Namun, semuanya tak mempan. Dengan wajah gundah, Bima berkata, "Permadi, tolonglah carikan senjata sakti milik Dewata untuk memutus tali ari-ari keponakanmu ini." Arjuna yang biasa disapa Permadi menjawab dengan mantap, "Baik kakakku, titahmu segera laksanakan." Raden Permadi segera bergegas menuju hutan Indrakila. Di sana, ia duduk bersila, melakukan tapa brata yang khusyuk. Ia menyatukan cipta rasa dan karsa, memohon anugerah pusaka dari para dewa di kahyangan. Tanpa ia sadari, di sudut hutan yang sama muncul seorang pemuda gagah yang wajahnya sangat mirip dengan Arjuna. Dialah Adipati Karna. Ia datang dengan tujuan yang serupa, memohon senjata sakti kepada dewa sebagai bekal menghadapi peperangan di masa depan. Keteguhan semadi Arjuna rupanya menggetarkan kahyangan. Batara Guru pun mengutus Batara Narada untuk memberikan senjata sakti bernama Kuntawijayadanu kepada Arjuna. Namun, saat turun ke bumi, Batara Narada melihat Adipati Karna terlebih dahulu. Karena kemiripan wajah mereka,
Narada mengira Karna adalah Arjuna yang sedang bertapa. Narada mendarat di hadapan Adipati Karna sambil memegang senjata Kuntawijayadanu yang bersinar terang dalam sarung kayu kastuba yang indah. Terimalah ini anakku. Ini adalah senjata paling sakti di dunia. Namun ingat, ia hanya bisa digunakan satu kali saja. Pergunakanlah dengan bijaksana, ujar Narada. Betapa girangnya hati Adipati Karna. Terima kasih, wahai dewa, ucapnya singkat, lalu segera pergi membawa pusaka itu. Baru saat kembali terbang ke langit, Batara Narada menyadari kekeliruannya. Ia melihat Arjuna yang asli masih duduk diam dalam pertapaannya. Lakadalah, seru Narada terkejut. Rupanya aku telah memberikan senjata Kunta pada orang yang salah. Narada segera turun menemui Arjuna dan menceritakan kesalahannya. Terperanjat dari semadinya, Arjuna langsung berlari secepat angin. Ia mengejar sang penerima pusaka itu dan segera menyadari bahwa orang itu adalah Adipati Karna. Wahai Adipati Karna, berikan senjata itu padaku. Dewa salah memberikannya. Seharusnya senjata itu milikku, seru Arjuna. Namun Karna menolak dengan tegas. Tidak Arjuna, senjata ini sudah menjadi milikku karena dewa memberikannya langsung padaku. Sia-sia Arjuna memberi penjelasan. Karna tetap teguh pada pendiriannya. Adu mulut tak terhindarkan hingga memuncak menjadi adu kekuatan. Arjuna berusaha merebut pusaka itu sementara Karna mempertahankannya sekuat tenaga. Terjadilah adegan tarik-menarik yang hebat di tengah hutan. Arjuna mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghentak senjata itu. Ia terjengkang ke belakang akibat kekuatannya sendiri. Namun, betapa kecewanya dia. Yang berhasil ia tarik hanyalah warangka atau sarung kayunya saja. Sementara anak panah Kuntawijayadanu tetap berada di genggaman Karna. Arjuna jatuh terduduk, menatap sarung kayu di tangannya dengan lemas. Sementara Adipati Karna langsung lari menghilang. Menyadari tak mungkin mengejar lagi, Arjuna melangkah pulang ke Pringgandani dengan hati gundah, hanya membawa warangka kayu tersebut. Namun, keajaiban justru terjadi di Pringgandani. Meski hanya berupa sarung kayu, namun benda itu juga memiliki kekuatan sakti. Begitu didekatkan ke perut Jabang Tutuka, kres, tali ari-ari itu putus seketika. Keajaiban belum berakhir. Warangka kayu itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan dan seketika tersedot masuk ke dalam pusar sang bayi. Wush, Jabang Tutuka justru tertawa riang, seolah mendapat kekuatan baru. Sejak saat itu, Jabang Tutuka tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan perkasa. Ia mampu terbang menembus awan dan memiliki otot kawat tulang besi. Setelah dewasa, ia dikenal sebagai Raden Gatotkaca, sang kesatria Pringgandani. Namun, kisah ini barulah permulaan. Kelak, senjata Kuntawijayadanu yang kini berada di tangan Adipati Karna akan kembali muncul dalam sebuah peristiwa yang menentukan. Sebab takdir telah menuliskan bahwa Karna dan Gatotkaca akan kembali bertemu dalam salah satu pertempuran paling dahsyat di Perang Bharatayuddha.